Assalamualaikum Pak Ustadz. Bagaimana cara menghadapi orang tua yang selalu membebani anaknya? Padahal orang tua punya sawah, beras tidak dibeli, dan tiap bulan juga dijatah uang belanja dari anaknya. Hanya saja orang tua yang selalu merasa kurang terus dan tidak bersyukur. Masya Allah. Segala sesuatu kebutuhan dikeluhkan sama anaknya. Bagaimana seharusnya menghadapi orang tua seperti itu agar seseorang tidak durhaka sementara anak laki-laki sudah punya rumah tangga sendiri? Apa lebih penting menutupi kebutuhan orang tua daripada kebutuhan anak dan istri? Mohon pencerahannya, jazakallahu khair. Iya. Menurut antum bagaimana? Antum bagaimana? Karena bacanya aja nggak enak tadi. Iya. Kita mungkin kalau sekarang kita bicara tentang fikih ya. Kemarin sempat kita bahas ya di apa? Bab nikah ya. Bab nikah. Pertemuan terakhir sebenarnya sempat kita bahas. Ada batas-batasannya. Baik, mungkin kita singgung sedikit ya. Karena saya husnudzon ya, atau lupa ya. Sudah atau lupa. Tentang di bab nafkah, dalam bab nikah itu ada bab nafkah ya. Jadi seorang laki-laki itu nafkah itu adalah wajib ya. Wajib. Nafkah itu apa? Nafkah itu kan membelanjakan uang ya kan. Membelanjakan uang itu seseorang itu memiliki kewajiban ya. Kewajiban memberikan nafkah untuk dia sendiri. Itu yang pertama. Rasulullah mengatakan ibda binafsika. Ya kamu yang paling butuh. Kalau kamu punya 1.000 rupiah, kemana uang ini saya gunakan? Ya kamu mulai dari kamu dulu. Kamu yang paling butuh. Ibda binafsika. Kemudian kita wa bima fadula 'alaika, jika memang ada kelebihan wali ahlik ya, untuk istri ya. Ahlik itu bisa istri, bisa anak ya. Maka dari situ, dari hadis-hadis yang banyak hadis itu, kewajiban seseorang itu dalam memberikan nafkah wajib ya, yang wajib. Artinya wajib itu apa? Jika orang tidak memberikan nafkah, maka dia jatuhnya dosa. Sebagaimana dosa dia meninggalkan sholat, zakat fitrah atau zakat mal, atau meninggalkan puasa Ramadan ya. Kewajiban seorang menafkahi orang tua, menafkahi anak, menafkahi istri, dan kemudian hewan peliharaan ya, kemarin ya, kita sudah sebutkan. Pertama adalah menafkahi anak, menafkahi orang tua ya kan? Orang tua kandung ya, bukan mertua, sekali lagi yang ini. Kemudian ketiga istri ya. Keempat adalah hewan peliharaan yang ada di rumah. Kemarin sempat ada pertanyaan juga, Ustaz, kok istri di nomor akhirkan? Bukan di nomor akhirkan. 4 kewajiban ini ya, 4 kewajiban ini sebagaimana kewajiban rukun Islam. Satu saja, bukan masalah akhir maupun depan. Semuanya harus dinafkahi. 4 itu. Orang tua, anak, istri, dan hewan peliharaan. Ini wajib. Wajib. Nah, tetapi ada syarat-syaratnya memang. Pertama, orang tua seperti apa? Orang tua yang memang tidak memiliki uang dan tidak memiliki pekerjaan. Ya kan? Baik dia masih muda, orang tua masih muda misalkan umur 40, tapi dia sudah tidak punya pekerjaan, tidak punya uang, ya wajib dinafkahi. Bukan masalah umur ya, bukan masalah umur. Intinya adalah tidak punya uang dan tidak punya pekerjaan. Jika memang orang tua punya pekerjaan dan punya uang, maka tidak wajib. Ini kalau kita bicara tentang syariat ya. Nanti kita di akhir kita bahas tentang birrul walidain ya. Ini tentang masalah kewajiban yang sifatnya adalah dosa dan mendapat pahala, ya kan? Jika dilakukan dia mendapat pahala, jika ditinggalkan dia berdosa. Karena wajib ya. Dan syaratnya adalah dia telah memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya kalau ke orang tua. Jadi kebutuhan diri dia dan keluarganya. Batasannya apa? Nah, ini yang harus dijelaskan. Batasannya adalah ketika dia ada bahan makanan yang bisa dimakan untuk sehari dan semalam untuk dia, istrinya, dan anaknya. Jika dia memang memiliki kebutuhan ya, dalam 24 jam itu dikatakan lebih dalam Islam. Itu dikatakan lebih. Maka dia sudah wajib memberikan nafkah kepada orang tua. Orang tua.
Itu yang pertama. Dan dia ada kemampuan. Itu tadi. Kemampuannya apa? Dikatakan mampu itu jika dia mampu memenuhi kebutuhan dia, istrinya dan anaknya 24 jam, maka dia wajib memberikan nafkah kepada orang tua. Wajib memberikan nafkah kepada orang tua. Itu harus dipahami. Terus apa tadi ya? Lupa saya. Oh iya, yang selanjutnya adalah kita harus meyakini bahwa saya memberikan nafkah kepada keluarga, istri, ya, anak, itu adalah sebuah infak terbaik. Afdol dinar. Ya. Kalau kita punya 1 rupiah, ya, ini sedekah ke masjid, ini buat anak istri butuh makan atau untuk fakir miskin. Ya. Ini yang terbaik ya adalah kalau kebutuhan pokok adalah untuk siapa? Istri dan anak. Rasulullah mengatakan afdol dinar, ya, sebaik-baik harta dikeluarkan itu adalah untuk keluarga. Ya. Yang memang kalau misalnya kita cuma ngepas, ya, misalkan pas itu harus dipahami. Nah, maka ketika tadi pertanyaannya adalah dia sudah orang tuanya masih mampu dan sudah dikirimi, ya, memang secara hukum syar'i dia sudah tidak wajib karena sudah memberi, ya, sudah memberi. Sebenarnya, dan dia anak laki-laki, bukan ada anak laki-laki. Perlu dipahami, ada pernah seorang laki-laki datang ke Rasulullah, mengadu, "Wahai Rasulullah, bapakku itu ngerepotin aku terus, ya. Suka ngambil suka ngerepotin dalam urusan harta." Kemudian kata Rasulullah, "Anta wa maluka li abika." Kamu sama hartamu itu milik ayah kamu. Kamu dan harta kamu itu milik ayah kamu. Kemudian dari hukum syariat ini, jadi laki-laki itu, kita semua ya laki-laki itu, kita dan harta kita itu milik siapa? Orang tua. Dari hukum syariat ini, kemudian apa? Orang tua itu boleh mengambil uang kita tanpa izin kepada kita. Tapi bukan untuk kepemilikan, untuk kepentingan apa? Pribadi. Dengan syarat tidak sampai menjadikan si anak itu sampai doror itu ya sampai kemudian dia nggak punya uang sama sekali. Sekali lagi ya, anta wa maluka li abika. Kamu sama harta kamu itu milik orang tua kamu. Kita harus memahami itu. Dari kaidah itu. Nah, dari 2 kaidah inilah kewajiban seorang laki-laki tentang nafkah. Baru kalau kemudian misalkan orang tua masih mampu, kita terus memberikan infak. Nah, ini bagian apa? Birrul walidain. Berbakti kepada orang tua. Mana albir itu apa sih? Albir itu kalau dalam surat Al-Baqarah laisal birru an tuwallu itu, ya. Itu kan banyak sekali. Maknanya itu panjang dari yang terkecil sampai yang terbesar. Albir itu kemudian apa? Berbuat baik kepada orang tua bisyattal wujuh, dengan berbagai posisinya. Berbagai posisinya artinya bahwasanya berbagai posisi bagaimana? Memberikan seluruh waktu, ya, seluruh harta, ya, dan kemudian seluruh perbuatan itu namanya albir. Jadi nggak ada patokannya berbuat, namanya birrul walidain. Maka kemudian Al-Quran mengatakan albir. Ya. Yang terkecil sampai terbesar itu dikatakan birrul walidain, ya. Maka birrul walidain walaupun tidak wajib, tapi surga yang paling dekat itu birrul walidain, ausatul jannah, ya kan, pintu surga paling. Jadi kalau bahasa rumah, ya, rumah yang di tengah, ya, di tengah itu kan paling mahal, ya kan. Kenapa? Aksesnya paling gampang. Atau kalau kita milih rumah kan yang memang aksesnya itu tengah kota, ya kan, itu pasti paling mahal. Nah, surga pun juga sama. Kenapa sih ausatul jannah itu dikatakan surga yang paling mudah? Karena aksesnya itu paling gampang didapatkan. Itu harus kita pahami, ya. Harus dipahami. Dan bahkan ada ancaman birrul walidain itu, hadis tentang Ramadan, ya, salah satunya ada 3 itu, ketika malaikat mengaminkan itu roghifa anfun itu, sungguh rugi. Salah satunya man adraka, ya kan, ahad abawayhi, mendapatkan salah satu di antara kedua orang tuanya atau dua-duanya fil kibar, di usia senja,
walam yadkhulul jannah, tetapi dia tidak masuk Surga. surga. Tidak masuk surga. Jadi memang ini bukan kewajibannya. Memang itu bukan kewajiban, tapi itu adalah bagian birrul walid. Dan kalau orang tua ya, dia kemudian meminta ya, nggak kita kasih, dia sakit hati, itu adalah durhaka. Walaupun itu apa? Sebenarnya bukan kewajiban, tetapi kalau dia sakit hati, maka itu bagian apa? Durhaka. Ukuran durhaka itu pokoknya ada sesuatu yang tidak mengenakkan bagi orang tua, itu sudah masuk durhaka, apapun itu, kecuali yang bertentangan dengan syariat. Dulu para orang-orang soleh terdahulu itu saking takutnya dengan, kenapa batasnya uf itu kan gitu doang kan, itu kan sebuah hal yang kecil gitu loh. Saking takutnya durhaka itu, seperti Ali ya, Ali bukan Ali menantunya, tapi cicitnya Rasulullah itu kalau makan sama ibundanya itu nggak pernah mau duluan, disuruh makan dulu. Itu kebiasaan beliau kalau makan sama ibunya. Ketika ditanya kenapa, alasannya sepele, karena takutnya ketika dia mengambil makanan, ibunya sebenarnya pingin ini, tapi gara-gara anaknya ngambil, ibunya akhirnya nggak jadi. Itu takut apa? Itu bagian dari durhaka kepada ibu saya. Jadi batasan uququl walidain, durhaka itu sangat tipis sekali ya. Sangat tipis sekali. Nah, maka sarannya adalah seorang istri yang solehah adalah bagaimana dia memberikan motivasi kepada suaminya untuk selalu birrul walidain. Biasanya seorang laki-laki yang sudah menikah itu yang biasanya orang laki-laki untuk susah birrul walidain siapa? Istrinya biasanya. Karena ada kecemburuan dalam harta, kecemburuan dalam waktu. Jadi ini saran buat ibu-ibu ya. Sebisa mungkin ya waktu suami itu berikan saran sebaik mungkin untuk banyak melakukan birrul walidain. Kalau perlu pulang suruh pulang nggak masalah. Jadi apa? Jadi seperti itu perlu dipahami dalam masalah ini ya, bahwasanya kalau ingin tidak durhaka ya, kalau memang ukuran kebahagiaan orang tua itu di harta, ya sudah, nggak masalah. Mungkin karena dia tidak memiliki ilmu dalam masalah itu ya, karena tidak semua orang tua kita mungkin memiliki pemahaman agama yang bagus misalkan. Karena ukuran kebahagiaan dia mungkin materi. Ya sudah, kita berikan itu. Toh juga itu masalah dunia ya. Masalah dunia itu Allah telah memberikan birrul walidain, jaminan itu cash di dunia. Kita harus memahami jaminan cash di dunia. Memang harta kita habis, tapi Allah pasti akan memberikan cash di dunia itu berlipat. Nggak ada ceritanya orang birrul walidain itu yang benar sesara, itu ada di dunia. Nggak ada ceritanya, nggak ada cerita sama sekali. Itu harus dipahami. Kedua, bahwasanya cashnya itu tidak hanya dalam bentuk materi. Cash di dunia itu adalah berbaktinya anak kita kepada kita, itu harus diyakini. Kalau anak kita ingin berbakti dengan keberbaktian yang tingginya, karena berbakti itu susah, nggak ada ukurannya. Berbakti itu nggak ada ukurannya. Contoh yang seorang yang hadis yang begitu masyhur itu yang terjebak di gua itu kan, itu coba kita ukurannya bagaimana itu? Dia jauh perjalannya ya, susu itu ya kan, dan dia tidak akan tidur sebelum memberikan susunya kepada bapak ibunya kan gitu. Anaknya sama istrinya kelaparan semalaman, kan itu nggak wajib sebenarnya. Wajib nggak wajib ya, cuman susu ya. Suatu hari dia kemudian sampai ibunya ketiduran, itu berdiri sampai pagi, anak istrinya kelaparan nangis semalam nggak tidur. Kan? Itu bagian dari wasilah. Bahkan wasilah itu ketika dia berdoa langsung dikabulkan sama Allah. Jadi berbakti kepada orang tua itu adalah salah satu wasilah dikabulkannya doa. Rumusnya bagaimana? Seberapa berbakti kita kepada orang tua, maka seberapa berbakti itulah anak kita kepada kita. Seberapa durhaka kita kepada orang tua, maka sebesar itulah durhaka anak kepada kita. Itu harus dipahami. Kita harus memahami itu. Nah, kita yang masih punya orang tua, kita harus memahami itu. Kalau kita ingin anak kita nanti berbakti kepada kita setinggi-tingginya ya, maka
kita harus berbakti kepada orang tua setinggi tingginya, mumpung masih ada. Kalau sudah wafat, wah itu repot ya. Kita sudah kehilangan satu pintu surga yang paling gampang. Kata Rasulullah adalah paling gampang itu adalah berbakti kepada orang tua. Kenapa? Istilahnya kita membalas budi, tapi dikasih apa? Surga. Dan kita melakukannya pun pasti dengan dasar apa? Sayang kepada orang tua, kan sayang. Jadi itu harus dipahami. Memang kalau kita berbicara tentang nafkah, memang kewajibannya nafkahi kebutuhannya selesai ya. Tetapi ada sisi birrul walidain. Ada sisi birrul walidain, dan di situ yang Islam sangat menganjurkan itu, bahkan menjadi salah satu ciri orang yang beriman kepada Allah adalah bagaimana dia birrul walidain. Allahu a'lam bishawab. Siap, jazakallahu khairan Ustaz. Mudah-mudahan tercerahkan pertanyaan dari Fulan tadi. Jadi keutamaannya adalah lebih kepada birrul walidain, di mana banyak keutamaan situ Ustaz. Salah satu jaminannya adalah janjinya adalah surga ya Ustaz. Ya. Surga terdekat. Jadi manfaatkan dengan baik apalagi di bulan Ramadan.